بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Borun itu Tuhan siapa? Tuhan ini si Maria. Siapa bini Tuhan kau? Ngapain kan? Tuhan kau ada bini nggak? Nggak ada bininya Tuhanku. Tuhanku jadi Tuhan kau jomblo. Kaliannya banyak kali bini punya. Menjomblo, itulah Tuhan Boru. Iyalah biar fokus dia sama Boru nih. Menjomblo aja Tuhan kau. Oke, kembali lagi ke siapa? Si Dajjal. Apa? Buka muncung kau Dajjal. Apa yang mau kau omongin? Luka belum selesai dengan saya, Bang. Saya mau tanya. Oke, silakan. Berarti Kak Luka punya Tuhan punya kelamin ya? Bisa ya kan? Iyalah, emang Tuhan kau rata titiknya. Masa Tuhan rata titiknya, dada aja kau ini. Oh, Tuhannya Bang Luka punya tutut ya? Oh. Punya, harus. Itu sumber kebahagiaan. Gimana mau gitu ya? Awak pun kalau nggak ada titik gimana awak mau main, mana bisa bahagia awak? Apa bedanya abang dengan Tuhan abang kalau gitu? Lo kan dikatakan Kejadian 1 ayat 7 manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Aduh, susah kali. Itu kan gambar diri, itu bicara spirit, bukan misalnya fisik. Fisiknya kan dari tanah dibentuk. Kejadian 2 ayat 7. Nggak ada di situ dibilang ini gambar irit, orot irit, yang dikatakan manusia itu gambar Tuhan semuanya, semua gambar Tuhan. Iya, gambar diri pun, itu yang berbicara fisik, Bang. Nanti fisiknya dibentuk Kejadian 2 ayat 7. Di situ ada siapa? Berarti si Yahweh itu Borasi, Yahweh Tuhan yang mesum itu. Makanya kan si Luga kan mesum. Mana? Sebentar ya. Dikatakan ya iyalah, kau kan bisa lari dari bilangan 37 itu. Sebentar dulu. Aduh, si bodoh. Inilah resiko yang punya titik Tuhannya. Daripada Tuhan kau nggak kawin kurang aja. Iyalah biar bisa kawin lucu kau. Berarti Tuhannya abang kayak Siwa dong. Punya istri Parwati, punya anak Ganesha. Loh iya dong, kan setan itu kan niru Tuhan. Makanya setan juga memang ada laki perempuan kok. Tuhanmu kok ditiru sama setan? Terbatas ini, KW. Kok jadi kau yang ngatur sih, Boruni aja iyalah. Tuhan kau aja. Namanya bisa ditiru sama Tuhan setan. Kau larang bebini, sementara kau nyari-nyari suami tiap hari. Boruni. Baru istri Tuhannya abang berapa? Satu. Istri Tuhannya abang berapa? 32 yang itu. Oh, 32 sih. 32. Dajjal. Si Maria 33 lah. Ini garang nih anak Luga. Ayo ke surga yuk. Gimana kau usul gitu? Luga tunggu bunuh diri dia baru ke surga. Namanya. Coba dulu kau masuk ke lubang pantatnya Lucifer. Kamu belum jawab dari tadi saya. Pertanyaan saya. Ya udah, ini anak suruh diam dulu nih, manusia.
kardus ini. Iya, jawab dulu ini. Kalau maha kuasa, bisa nggak dia punya anak tanpa punya istri? Bisa nggak? Tuhan itu maha kuasa. Tapi nah, udah maha kuasa. Sebentar dulu, bukan maha kuasa main amburadul. Di mana kemahakuasaannya ada titiknya? Sebentar. Mana ada ayatnya kalau punya titik maka tidak maha kuasa. Ih, dong ini loak. Kita bukan bicara itu. Nggak masalah dia pun punya apapun. Kalau dia maha kuasa. Pertanyaan, kalau bisa nggak dia punya anak tanpa punya istri? Itu bang. Coba jawab dulu bang, jangan lari. Tuhan itu dia maha kuasa. Kalau dia pengen punya anak, tentu justru ketika dia punya istri, itulah dia bisa disebut maha kuasa. Kalau tidak punya istri namanya jomblo. Berarti pagan. Kok pagan sih? Itu ayatnya ada, Kejadian 1 ayat 7, Allah menciptakan laki-laki menurut gambarnya. Selesai. Kok jadi pagan sih? Iya, nggak masalah. Dia punya gimana, dia tubuhnya gimana, nggak masalah. Masalahnya kalau dia mau sumbing, berarti tuannya si Luga sumbing. Kan begitu, karena menurut gambar lo. Apa sih? Aduh. Gambar lo. Jangan salah kau Luga. Kau harus bertanggung jawab perkataanmu. Jangan salah. Cocoknya kau apa sih? Siapa bini tahu? Tuhan kau jauh belum berbicara ini. Siapa bininya? Dengarlah dengar betapa ya. Bini Tuhan pun belum punya, gimana kau mau bisa kaya? Ada tangannya, nggak ada kaki. Sebentar, noise, Dajjal, mute dulu, noise banget. Biarin Boroni sama Nabi Luga. Ayo, buka mulutnya Boroni. Kemana bini Tuhan kau? Kenapa belum punya bini? Jawab. Ya dia kan mengurusi semua umatnya. Jadi kalau dia punya bini tentu tapi jangan bininya. Diam dulu. Iya namanya kalau berbini bagaimana dia bisa bahagia? Gimana mau bisa bahagia kalau nggak punya bini? Si Deborah aja pindah dari King of King ke gara-gara kau, gara-gara Pidong, gara-gara si Jack mau kawin sama si Jack. Tuhan, itulah mesumnya otakmu itu Luga, bertobat kau. Bukannya mesum, si Deborah aja pengen dapat suami. Tuhan juga pengen punya bini. Apa hubungannya dengan Tuhan? Gambar kemana bini Tuhan kau? Gambar itu Luga, selesaikan dulu gambar itu. Adanya orang lahir nggak ada kakinya, nggak ada tangannya, sumbing. Seperti itu kan gambar Tuhan? Iya. Bukan, kalau itu kan kecelakaan. Makanya hati-hati kau dalam perkataanmu Luga. Adanya itu orang Tuhan yang ngomong, Nabi Musa yang ngomong. Kejadian 1 laki-laki dan perempuan. Kau jangan. Si Musa itu Tuhan. Keluaran 7 17. Oh ya udah. Gimana nya kau? Siapa Tuhan? Enggak, gini aja deh. Cari dulu deh bini Tuhan kau baru kau ngomong. Ngapain? Bini Tuhan kau kemana? Bini Tuhan kagak suruh dulu Tuhan kau cari bini. Aku yang perlu. Susah kali Tuhan kau lagi. Tuhanku nggak perlu karena dia yang memproteksiku. Paham kau? Jadi kau butuh pidong, sementara Tuhan kau larang kawin gitu. Ya nggak bisa, man, Tuhan nggak kawin. Otakmu aja, Tuhanmu aja yang kawin. Siang itu. Kau aja yang kawin gitu ya. Giliran kau sama si Deborah sibuk nyari pidong. Giliran Tuhan kau larang. Bang Luga, siapa Yesus Kristus bagimu, Bang? Anak tunggal Allah, mamanya Roh Kudus, bapaknya lah Bapa. Apalagi sih mau tanya-tanya? Juru selamat bukan? Bagimu? Bentar, tadi mamanya. Bentar dulu semal. Mamanya katanya Allah Bapa. Roh Kudus. Roh Kudus. Aduh, bibir. Terus bibir. Susah kali ngomong sama sini. Kok lari sih mamanya Roh Kudus, bapak kandung Allah. Ya udah, gini. Oh, Nabi Luga sama Boroni, saya penengah dulu nih, Oi Peter King, kau mute dulu dikutuk nanti kau jadi moyek bro. Bentar, Nabi kita dulu. Gini Boroni, menurut Luga sebenarnya dikatakan di sana ada ibu, ada itu, berbicara bukanlah seperti hubungan badan, bukan masalah
pusat ke bawah, hubungan seperti Sama itu. sama Gitu loh, biar sama langsung kok. mengerti. Enggak sama hubungan seksual kok. Bapak dan Si Roh Kudus Luga melakukan kalian hubungan dengar si seksual Luga kok. ini penipu ini. Kok penipu? Waduh, kok Kenapa? Tuhan tahu, Kalau emang Tuhan tahu iya. Kalau kalian Kok larang? ikut Giliran kau Yesus, nyari pidong kalian bisa. langsung Giliran kepada kau sama Yesus. kamu ini. Boruni. Sebentar. Yang tidak ada kawin mengawin itu ketika kita hidup di surga sesama manusia tidak ada kawin mengawin. Kita sebagai mempelai Kristus itu suaminya Tuhan Itulah Yesus, itu ada ayatnya. Sama si Yahweh bapakmu. Oh kedangkalan Kalau sih, dulu tuh binika pakai Tuhan kau aja belum mempelai. Yesus mengatakan punya bini saya sampai itu hari ini. anak, bukan istri. Manusia goblok. sesat ini masuk neraka ini. Udah intinya kau masuk neraka. Apa bukti Sekali kau diatur. itu? Kau lah ke neraka, mulai sekarang aja kau di neraka. Saya udah pernah dibawa Juga. Tuhan ke neraka. Saya sudah pernah dibawa Tuhan ke neraka. Saya melihat ini Dibawa pendeta-pendeta pengajar-pengajar kayak gini, saya lihat di Di neraka. bawah ini. hantu ya iya. Mana bisa ku dengar bicaramu, kau kan penipu. Nggak ada perlawanan Kalau saya melawan si Boruni kalau dan udah Yahweh rombongannya. bapaknya wataknya pun watak penipu. Bapak segala penipu Terus kenapa? adalah si Bilis, bahkan mesum Kenapa bilangan sampai hari 31 ini 40. Tuhan kau belum berbini? Kenapa? Apa yang menyebabkan Tuhan kau belum berbini sampai hari ini? Ih, gatal terus mulutnya ini, memang mesumlah bapakmu. Kok mesum Inilah kau sih? udah mesum Giliran bapaknya. kau nyari-nyari suami, Tuhan kau larang Buah punya tidak istri. jauh jatuh dari pohonnya. Guru Ya udahlah, teman. berlari, murid kencing berlari. Iya. Masa Tuhan punya istri gimana itu? Aduh, Lari susah lagi. sekali. Kayak ginilah kalau udah Tuhannya mesum. Kegatalan aja diceritakan. Nggak bisa hanya mengatakan itu orang gila. Jangan gitu, harus bantah dong. Itu harus. Betul. Iya. Oten-oten kan ketika saya bilang Roh Kudus perempuan, Ya di bawah bilang bisa di aja. bawah bilang Iya benar. Gue bilang nggak bisa kalian pungkirin. Benar ini, nggak bisa kalian oten pungkiri. Roh Kudus perempuan. Iya perempuan. Oh, perempuan ya. Iya, nggak ada yang bisa bantah. Mati anak ayam, mati anak ayam. Permintaan kedua Bang Luga, permintaan kedua. Coba spill dulu trompetnya. Ada yang bilang trompet bekas tahun baru kayaknya. Iya. ini Jangan bukan trompet biasa ini, Bang. Ya kan? Namanya sangkaka. Iya, maksudnya Orang agak kalah, woi. Bang Luga di spill dulu trompetnya biar jangan dikira trompet apa, dikira trompet bekas apa. Bareng aja. Tengok. Wah, ganas tuh trompetnya, Bareng ganas. Boleh kan? bisa di Cina itu jangan. Trompet sangkakala. Cina itu jangan. Ini Ganas harganya kan? 7 Trompet juta. sangkakala. Belinya di Israel. Ganas kan? Ganas di Israel dia 7 juta. Ganas. Hanya Nabi yang bisa memiliki itu. Hanya Nabi yang bisa memiliki itu. Hanya Nabi. Jadi membelinya itu walaupun ada orang ya, ada uang orang 100 juta, 200 juta dia punya uang membeli trompet itu, tetapi bukan Nabi, nggak bisa. Nggak bisa. Itu dia. Tetap harus Nabi. Itu dia, nggak bisa. Jadi udah Apalagi sekelas jadi udah apalagi di ya sekelas bahwasanya bom-bom. itu bukan trompet bekas tahun baru ya. Jadi biar lebih yakin Nah, lagi. itu sangkakala. Sangkakala. Gawat kan. Sekarang deh. Trompet tahun baru cuma 8.000. Apa? Di saja udah awak siksa kok. Edis itu hanya bisa viral ketika awak lagi tidur. Awak bangun dia harus Iya, betul. Gua hantu. Betul. Iya kan? Betul. Nabi Luga, Kalau Nabi awak Luga, lagi Nabi istirahat, dia viral. Luga. Nabi Luga Awak itu bangun, trompet bahannya ya. dari apa Bang Nabi Luga? Trompetnya dari bahan apa? Tanduk domba. Nah, tanduk domba, udah jelas ya. Tanduk babi itu tanduk babi. Babi mana ada tanduk? Luga. Gimana sih kau ini?
domba, kasihan kali dombanya ya, tadi dia juga. Bang Nabi Luga, saya mau Nabi Luga. Itu trompet satu-satunya pemegang cuma Nabi Luga atau ada yang lain? Ada juga sih yang lain. Oh, berarti ada nabi lain selain Nabi Luga ya? Nabi itu sebenarnya banyak, bukan cuma saya aja yang nabi. Kan banyak yang dibawa ke surga. Kiamat kapan Nabi? Bentar lagi lah, udah sebentar lagi. Udah nggak lama lagi, makanya kita harus ke restoran ini. Ke restoran. Cuman, Luga, aku bertanya sama Kepas, kayak mana surgamu sana? Ada lampu tua, udah makan babi, makan biawak. Terus sungainya kayak mana? Sungainya ya warnanya kuning, keruh gitu. Jadi nyuci di situ katanya. Rumah KPR, cuman betul itu. Rumah KPR. Itu si Kepas yang ngomong. Iyalah. Si Kepas yang ngomong. Gila si Kepas tuh. Liping noise kau liping. Gak bisa di mute dia. Luga yang noise. Luga yang Nabi Luga, saya mau tanya Nabi Luga. Ini kan penasaran ya orang. Nabi Luga itu kalau naik ke atas surga, naik mobil Rolls Royce. Bahan bakarnya apa itu bahan bakarnya? Bahan bakarnya apa? Oten kurasa. Listrik bisa, bensin bisa, minyak tanah, ya, bisa. Minyak lampu. Iya. Itu PP berapa jam Nabi Luga? PP dari bumi ke surga. 2 jam. Kalau malaikat yang bawa 2 jam. Oh, berarti bukan naik. Oh, berarti naik ke surga, Bang. Kalau Nabi Luga naik ke surga bukan bersama Rolls Royce, bersama malaikat. Iya, malaikat yang bawa. Berarti Rolls Royce-nya ditinggal, Bang. Rolls Royce kan di surga. Iya kan, itu kan nanti buat dipakai setelah hari penghakiman, nanti setelah di dalam kehidupan kekal. Awak kan hidup kekal ini, selama-lamanya nggak akan mati. Oh, berarti di surga kali lah dibawain Royce ya. Iyalah, disimpan lah sama Tuhan lah. Nanti kan baru dipakai. Dari ini. Showroomnya dari mana waktu ngambil Rolls Royce-nya? Showroom dari mana ngambil Luga? Sumber Jaya. Di surga ada mall. Di surga ada mall raksasa. Oh, ada mall, ada showroom juga, ada showroom. Ada lah, emang kau pikir surga kami kaleng-kaleng. Lengkap semuanya. Ada malaikat yang tinggi, yang 5 meter ada, yang 20 meter juga ada malaikat tinggi besar raksasa. Ngeri lah ya. Bukan menghayal. Kalau kita ngomongin sorga, dibilang menghayal nggak? Loh, terus kalau kau mati emang mau kemana? Emang kau mati kau paksain diri kau di liang kubur? Mana ada kita ngomongin sorga menghayal? Ya kalau memang sorga aku menghayal, ceritakanlah sorga kau. Betul nggak? Betul nggak? Bang Luga, sorga Luga hayalan, ya silahkan. Kita juga mau dengar sorga kau. Nah, kau juga diam-diam baik. Ya wajar orang cerita-cerita, gitu loh. Nabi Luga, supaya jangan dikira menghayal lagi. Kalau ada di surga itu ada showroom mobil, ada sales marketingnya juga, ada adminnya juga. Ada malaikat-malaikat yang jaga. Misalnya kita mobil-mobil nih, kan tentu kan pakai kredit card dari Tuhan kan. Oh, kredit cardnya ada ya? Warna apa? Ya iyalah. Wah, disangka kawan ini sorga itu jadul. Sorga itu lebih modern dari alam semesta, dari bumi ini. Nabi Luga, Mama, aku permisi duluan ya. Assalamualaikum, aku mau keluar. Waalaikumsalam. Oh iya, mau turunin sore. Iya. Nabi Luga kredit cardnya warna apa? Warna silver atau warna abu-abu. Ada silver, ada gold. Tawa ini orang ini kayak kalian ini kayak udah kelamaan miskin. Awak ngomongin mobil di surga kaget.
Nanti giliran awak ngomong barang rongsok Bilang miskin nggak pernah lo minta nasi goreng sama orang, sumpah. Kau pernah? Siapa? Aku minta nasi goreng sama orang. Ada aja minta nasi goreng. Awak rasul wajar. Ya wajar lah, awak kan rasul. Seluruh umat harus menyediakan nasi kepada rasulnya dan nabinya. Masa? Lah terus kalau khotbah, kau dengar awak ngomong, emang kau nggak bayar? Memang kau kira gratis semua hidup ini? Harusnya kau dengerin Nabi yang ngomong, harusnya kau meluap. Ya udah, bukti-buktinya dari tadi kau naikkan awak cuma ngintip tarik, malu-malu aja. Tarik meluap. Kau yang narik. Ada Gak mau aku dengar suara cakap banyak kali kau. Ya. Jadi Nabi Luga, kalau di Indonesia Nabi Luga sebentar, Nabi Luga. Kalau di Indonesia, kalau di negara kan pemakaian Rolls Royce misalnya dan ada platnya, misalnya orang terpenting atau orang yang paling diutamakan dan platnya nomor 1. Kalau di surga platnya paling yang penting itu plat nomor berapa, Nabi Luga? Ya ring 1 Tuhan ya plat dari itulah 24 tua-tua. 24 tua-tua itu 24 rasul, itu ring 1. Habis ring 2 nabi-nabi. Ring 1 rasul-rasul, ring 2 nabi-nabi. Kalau saya kan udah masuk di 24 tua-tua. Makanya kosong tiada. Aduh tuh, kamu cucu Dajjal, kamu diam dulu. Enak aja kau. Kau pulang kau suruh aku diam. Kau pulang ngatur-ngatur kau malah berluap. Apa kau? Nabi Luga. Di situ kan ada mobil tuh. Ada mobil. Ada nggak polantasnya di situ? Ada nggak polantasnya? Dia paling malaikat aja sih yang jaga-jaga biar apa yang parkirin. Parkir juga malaikat bisa. Oh parkir, oh iya. Baju parkirnya warna apa Bang Nabi Luga? Baju parkirnya? Ya macam-macam lah, di sana kan lebih elit lah, namanya juga malaikat aja mukanya aja udah kayak kilat, matanya warna biru, ngeri ngeliatnya. Orang bule, malaikatnya orang bule. Masa kayak kau orang Tasik. Mending lah kayak aku daripada kayak kau tuh mata aku aja deh. Iya, mata tuh nggak masalah. Sebentar ya. Mending kayak satu nabi yang jelek ya kau ini lah ya. Mending pula tua nyaci orang, mata gue lari. Kemana-mana nabi itu wajahnya tampan ya, mungkin dengan karismanya itu bisa menghipnotis orang agar supaya didengar. Kok ini satu-satunya nabi yang elek lah aku tengok. Begini loh, aneh kan? Begini loh, nabi mulut kotor. Sebentar, tolong dengerin dulu, goblok. Orang lagi ngomong. Ngapain orang dengerin kau goblok? Bodat kau. Kau bodat. Nabi itu pintar. Pintar dulu, ada otaknya. Goblok. Kau tuh goblok, kau kebanyakan makan babi. Kamu nggak bisa debat, kamu jangan marah-marah, tolong itu udah kasih tahu. Karena nggak mampu jawab pertanyaan orang, mau hujat kau gembel. Kau gembel, kau minta makan, kau kurang ditanya mamanya Yesus nggak tahu, tapi sok nginjil-nginjilin orang. Siapa mamanya Yesus? Nginjil-nginjil, kau pikir aku apa? Siapa? Jawab. Kau jawab Maria, Borjong. Siapa Yesus? Maria, cubit bibir kau. Itulah kau gila. Jadi Bang Kau Luga yang gila, orang belum bilang gila. Kau gila. Ya gimana lanjut? Jadi mamanya Tuhan itu nggak ada rencana buat anak lagi Bang? Supaya anaknya sepasang. Yang udah ada anak nggak ada. Udah, kalau kau nggak bisa jawab, nggak usah sok-sok bercanda. Bilang aja Bang, saya udah nggak mampu lagi. Bilang aja begitu. Kau udah makan gorengan belum? Ada manusia kayak begini ya. Diam kau dulu. Bising kali mulut kau. Ku campakkan kau nanti dari sini. Kocok aja kau. Bising kali kau.
Banyak ngocok. Mulut kau itu jahat, kotor mulut kau ngomong. Padahal kau tuh mata kau kembali. Banyak kali cerita kau, nolol-nolol orang kau dari tadi babi hutan kau. Kok hilang sih Nabi Luga? Udah kau yang gila, kau bilang orang gila, dasar orang tahu kau. Nabi, bapak kau tuh nabi kau. Mama langsung lari Nabi. Pundak mama ini pun langsung diturunkan biar nambah kebodohannya lagi, kok diturunkan lagi. Gak ada, bukan mak turunkan, bukan. Kadang-kadang kalian pun tahu mau berdiskusi sama orang longor kayak gitu lah. Enggak, ngapain coba diskusi sama orang longor? Apa nggak jadi longor? Kok diskusi sama orang yang pintar, jadi enak nambah ilmu, tambah bodoh aja kalian. Buat cari hiburan. Kalau mending kalian tanya kepada saya siapa Yesus, tanya siapa Yesus kepada saya lah. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Bang Luga. Nanya Mas Sino, iya silakan. Iya. Kalau ada bapak pasti ada mama dan pasti ada anak ya kan? Pasti ada mama dan pasti ada cicitnya juga itu bang. Iya. Pasti ada cicitnya juga itu bang. Ya kan bang? Boleh aja asal ada ayatnya, jangan kita di luar ayat. Kita kan udah pada tua, masa harus diajarin lagi sih? Ada ya kan gitu. Iya, bapak hanya kekuasaan mumpung kita ketemu di sini. Iya Bang Luka. Roh Kudus tuh. Kalau anak siapa Bang? Yesus anak. Kamu ciptanya, kalau dia mau banyak temannya diciptain aja. Putus-putus kau bang, cari tempat lain. Iya. Coba naik ke pohon. Jangan di ruang sempit lah, Nabi Luga. Hidupkan dulu trompetnya. Ya Allah. Hei Oten, ini Nabi kalian nih. Harus dihargai nih Nabi Luga ya kan bang? Iya dong. Nabi nih, Nabi Luga. Itu, jangan dulu ribut-ribut Bagas. Aku mau mandi ya. Sudahlah. Ini aja kau kalau mandi kau. Aku mandi dulu ya Bagas. Jangan kau ngabiskan sabun untuk mengeluarkan ini kau. Nanti kau mandi kau keluarkan inimu sekalian. Apa? Coli dia. Coli dia kan? Apa itu? Iya, Bang Boy, kau coli kau. Astaga, bertobatlah kalian nih. Makanya kau nggak suka ini Tuhan mau berkelamin ya. Kau udah tua, ngomongmu coli-coli gimana lah? Apa kayak gitu ajarannya? Memang coli kau kok. Alah, boy. Jangan gitu lah, Dek. Umur udah tua, ada umur 30, 40, 50-an, masa coli-coli kau, Dek. Ya, jadi kan, coli lah kau. Kalau Oten kan paling nggak mau ngasih makan perempuan, nafkahi perempuan. Ajarilah si Luga itu biar jadi orang benar. Jangan kayak gitu dia. Ini kau belajar coli-coli gimana? Udahlah, aku mandi dulu ya. Jangan Bang Boy. Kau tunggal di petot ya. Jangan dulu teriak-teriak ya. Aku mandi dulu ya. Tunggu dulu, aku tanya kau dulu. Kau tertunggal di petot ya? Apanya? Petot ini apa ini maksudnya? Kau tertunggal di petot, aku tanya. Tertunggal petot apa? Aku tanya kau, Mama Yesus apa namanya? Mama Yesus. Kau apa hubungannya dengan situ rupanya? Kau paham rupanya itu? Paham lah. Siapa nama Mama Yesus? Ilmumu aja masih nol. Biar aku tahu. Kau ini tunggal apa? Ya udah, aku mandi dulu ya. Jangan teriak-teriak Bagas. Kau Bagas itu teriak-teriak aja. Selalu masuk ke rumah orang teriak-teriak nggak jelas. Macet. Nanti dikasih
Nanti dikasih Coli rekaman lah kau, edis coli lah kau dulu kamar mandi gitu. pergi sana. Kau kan bukan Edis, Bu. Enggak. Tuhanmu kan bukan Yesus lagi, tapi Edis Edis. itu adalah Tuhanmu, Bagas. Tuhan kan di situ. Di situ Tuhanmu. Coli kau dulu kamar mandi sana. Hah? Coli kau dulu kamar mandi biar pintar otakmu itu. Oh, coli pakai getah pepaya kau. Pakai getah pepaya kau. Itu ada si Wina kok, Cot. Astaga. Kan mandi dulu. Mandi. Ya, aku mandi dulu ya. Ya, pergi mandi coli. Mana ini Bang Luga ini? Mana dia nih? Kok tenggelam dia? Nabi Wina, dia maunya dipanggil Nabi. Itu Nabi. Nabiku. Jangan lama-lama tenggelam nabiku. Udah aku turun dulu ya. Ya turunlah kau, coli lah kau sana. Turun aja sana. Shalom. Shalom. Ya, lanjutkan Nabi Luka. Ajar orang tua Nabi Luka. Apalagi si Dani ini. Ajar orang sini. Dah. Aku mandi dulu ya. Ya, pergilah kau sana, coli kau. Ya udah turun sana. Iya, ini mau turun aku. Dah. Naik Bang Sam. Iya, ini mau turun aku. Aku tanyain Mama Yesus aja nggak tahu. Coli lah kau bawa sana, main di lumpur kau sana. Bunyikan dulu teropengnya, Jadi begini. Nabi Luga. Sebentar. Orang kawan-kawan ini tidak mampu menjelaskan Yesus, maka dia menyerang agama kalian gitu ya. Jadi memang dia nggak bisa mampu menjelaskan Tritunggal Allah, Tritunggal itu apa. Ngapain kita yang perlu kita bahas di sini adalah Tuhan, bukan manusia, ya kan? Kita bahas siapa Yesus, siapa Roh Kudus. Dengan kita menjelaskan itu pun udah pasti nggak ada lagi yang bisa ngelawan. Contoh, Roh Kudus mamanya Yesus, siapa yang mau bantah? Coba, yang mau bantah nggak? Nggak ada yang bisa bantah. Kalau nggak ada yang bisa bantah ya udah tidur. Luga, ngurusin yang boleh aku bertanya tentang Yesus, Luga? Boleh. Iya, ini sebelum saya bertanya, saya angkat data ya, jangan sampai kamu menganggap saya mengada-ada. Datanya di 1 Korintus 5 nomor 5. Lebih dan kurangnya mungkin begini bunyinya. Orang yang mati dalam nama Yesus akan diserahkan ke iblis agar binasa tubuhnya dan diselamatkan rohnya di hari Tuhan. Betul itu bunyinya ya? Atau aku keliru? Betul. Nah, yang pertanyaannya di sini, toleransi antara Yesus dan iblis sehingga orang yang mati dalam nama Yesus harus diserahkan ke iblis. Itu apa? Misalnya kamu ketabrak mobil ya kan, otomatis kan kamu hancur dalam kebinasaan. Iblis itu kan tuan dari kebinasaan. Walaupun kamu hancur secara fisik, tetapi rohmu diselamatkan. Menyerahkan kepada iblis karena memang ya manusia itu memang sudah jatuh dalam dosa, jadi memang sudah dibawa kekuasaan iblis, dan itu pun hanya berlaku untuk orang-orang tertentu yang misalnya dia belum sempat bertobat, ya kan? Dia belum sempat bertobat. Berarti dalam cuma posisi ayat ini, dalam posisi ayat ini iblis ini lebih begini tinggi aja lah. Gini. Gitu maksudnya. Ini lebih tinggi dari begini. Kau mengenal siapa Yesus, kenali dulu siapa Yesus. Jangan kamu cari-cari ayat yang bikin kau pusing. Siapa dulu Yesus? Kalau itu aku Tuhan membaca atau Nabi Bibel, dulu dasarnya. Kau nanya-nanya diserahkan ke iblis, diserahkan ke kucing lah. Ini kan isi Bibelnya, makanya aku membacakan 1 Korintus 5 nomor 5. Iya, maksudnya tanyakanlah konsep ketuhanan Yesus dulu. Jangan kau tanyakan. Kalau aku membaca Bibel tidak ada, dengar dulu. Tidak ada sekian. Kalau aku membaca Bibel tidak ada yang mengatakan Yesus Tuhan semuanya. Aku adalah jalan menuju Bapa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu maksudku. Makanya aku bertanyakan apa toleransi iblis dan Yesus. Enggak fokus ke Tuhanan Yesus dulu, jangan fokus kemana-mana.
Tuhan Yesus saja belum jelas, lo mau mempelajari ajarannya. Kamu fokus menanyakan siapa Yesus dulu. Nanti kalau udah menguasai ketuhanan Yesus, baru kau pelajari ajarannya. Itu kan yang kau tanya ajarannya. Nanti mau diserahkan ke iblis. Berarti Yesus belum jelas kan kau bilang tadi. Diselamatkan dengan ajaran. Sekarang kita fokus ke ketuhanan Yesus dulu. Silakan. Yesus itu atau Tuhan? Silakan dijawab. Yesus itu nabi atau Tuhan? Yesus utusan. Ya, manusia lah. Menurut Yesus dia utusan. Manusia biasa, dia terlahir sebagai manusia, dilahirkan oleh Bunda Maria sebagai utusan. Itu kan yang utusan sebagai anak. Kami Bunda mengada-ada. Sebentar, dia diutus sebagai anak tunggal Allah atau sebagai nabi? Jawab. Hah? Anak tunggal diutus sebagai anak tunggal Allah atau sebagai nabi? Iya, utusan. Oke, kalau dia diutus sebagai anak tunggal, apakah anak tunggal itu Tuhan? Borjong. Oke, kalau anda ya justru Tuhan lah, bodoh tunggal aku Kristen. Oh. Jadi kalau sebagai ya iyalah, makanya gue masuk Kristen. Bodoh, makanya jangan kocok tahu. Kocok dulu sih. Nah, ini mulai emosi. Jangan cok. Nabi ku marah-marah. Berarti ada iblisnya nabinya. Nabi ku emosi ya. Gimana sih lu gak ini? Kau pun bodoh merah putih. Ini siapa namanya nih merah putih? Ini siapa namanya nih? Orang saya kan cuma nanya, terus itu anak tunggal atau nabi, bukan emosi. Anak tunggal sama nabi itu beda. Udin Petot, Anda itu yang perlu kau pelajarin. Makanya jangan sembari coli. Makanya aku tanya. Ini kebanyakan coli dia nih. Nabi kok bahasanya pakai coli. Nabi kok bahasanya pakai coli. Iya. Makanya. Entar, oke. Luga, entar ditarik lagi. Entar ditarik lagi Rolls Royce mu sama Yesus. Jangan ya, marah-marah. Bang, Rolls Royce mu nanti ditarik lagi sama Yesus kalau kau suka marah-marah. Tolong dong saya dijadiin moderator. Bang Luga. Moderator dong. Oh Bang, Luga. Kalau ke surga Bang Luga naik apa Bang? Iya silakan. Bang Luga naik apa kalau ke surga? Naik odong-odong. Jalan-jalan lah sama maksudnya kalau mau naik ke surga naik apa Bang? Satu-satu lah kalian bertanya sama Nabi kami ini. Iya, kalau saya kerja nanti semua ngomong gitu. Iya, semuanya ngomong. Jadi dulu sebentar saja. Semuanya ngomong. Nah, jadi anak tunggal sama Nabi beda nggak? Udin Petot jawab, buka mulutnya. Mulutnya dibuka. Anak tunggal sama Nabi bedanya apa? Malah di mute sama dia. Kamu bertanya sama siapa lu ga? Mana Udin Petot di sini? Sama kamu, sama kamu. Ah, nama aku bukan Udin Petot Kausat. Kamu bisa baca nggak? Nama aku bukan Udin Petot Kausat. Orang udah pergi ke surga kok, kau suruh pula baca. Ini gimana? Ya udah cepetan. Kamu bisa baca nggak? Cari ya. Ya udah. Anak tunggal sama ini lagi. Anak ya, silakan. Anak tunggal sama Nabi beda. Dibuka mulutnya. Aduh lama kali. Kamu mengatakan anak tunggal itu Tuhan juga. Itu yang aku tanyakan. Oh, makanya baru aku dengerin anak tunggal itu Tuhan juga. Udah kan emang anak tunggal Tuhan kan namanya anaknya Tuhan ya Tuhan lah. Kecuali ponakannya Tuhan ya Tuhan juga. Berarti anaknya bapak juga. Begitu. Kadang-kadang otak kau mulai waras. Ini aku suka. Udah mulai waras. Ini aja Nabi. Bapaknya Tuhan. Mamanya Tuhan. Ya anaknya apa? Tuhan dong. Jawab. Bapak Tuhan, mama Tuhan, anak apa? Berarti Tuhannya 3. Nah, berapa Tuhan lu? Betul, mulai berapa Tuhan lu ga? Mulai pintar mereka. Mulai pintar. Tolong. Tuhannya 3. Memang 3 lah. Orang namanya keluarga, bapak sama anak masa 1. Aduh. Iya berarti 3. Ini dengar semuanya. 3 Tuhannya lu. Emang 3, Bapak. Betul, emang 3. Siapa yang bilang 1? Kalau 1 saya mau 5.
Tuhan saya emang tiga. Kenapa ribut-ribut ini keluarga Tuhan jangan diusik, keluarga Tuhan Tapi jangan masalahnya, bentar, tapi masalahnya lu gak, enggak dengar dulu dengar dulu. Tapi masalahnya yang aku tanyakan kolerasi antara Yesus dengan iblis di 1 Korintus 5 nomor 5 itu yang belum kau jawab. Nomor apa kira-kira korelasi Yesus dengan iblis? Sehingga kalau kau mati dalam nama Yesus, kau diserahkan ke iblis. Kalau kau mati dalam nama Yesus, diserahkan ke iblis. Enggak, maksudnya itu bagi orang yang masih melakukan dosa, belum sempat bertobat, dia bertobat hampir mati, ya, akhirnya dia meninggal. Sebelum meninggal dia ditarik rohnya ke banyak kali nanya satu-satu aja. Jadi kalau udah mulai pintar sekarang ya, dengar dulu lo guys. Bukan orang berdosanya yang aku tanyakan, kolerasinya antara Yesus dengan iblis. Kok semua orang berdosa yang dalam nama Yesus mati, kenapa harus diserahkan ke iblis? Kau lihat konteks ayatnya kucing, kau lihat dulu itu kasusnya kasus apa. Kalau kasus misalnya kau lihat dulu itu konteksnya, dia. Semua orang yang mati dalam nama Yesus. Aduh, si tolol ini. Udah, diam kau yang lain. Ini bodoh karena Kristus. Kalau tahu ya sudah nabi lagi. Itu nabi kami loh, bilang pula domba. Kau ini tolol. Aduh, kucing nanti neraka. Kalau kau belum ada yang aku tanyakan, kasih artinya dia belum tahu artinya korelasi. Apa kolerasi antara Yesus dengan iblis? Ngapain kau nanya kolerasi dalam nama Yesus? Yang perlu Borjong, yang perlu ditanya itu siapa? Aku nanya kolerasi. Yesus itu kan saudara sepupunya iblis. Belum punya. Kau masih bayi, jangan nanya kolerasi, kau masih bayi. Nanya kolerasi lagi. Yesus kau tuh masih bocil. Dengan iblis, sama-sama iblis, saudara sepupunya iblis, Yesus itu. Oh gitu. Jangan menghujat, nanti agama kau dihujat, marah kau. Iblis lah menjadi bapakmu, kata Bible. Jangan menghujat. Nanti agamamu dihujat, iblis jadi bapakmu, katanya di Bible. Borjong. Mana? Nanti dihujat agamamu, kau kejang-kejang. Nanti dibalok lagi. Yang menghujat siapa? Orang membaca di Bible. Kok kamu bilang menghujat? Kamu suka menghujat? Menghujat lah, mana ada pemahaman Bible tuh nggak kayak gitu. Kan di situ di iblis menjadi bapakmu. Sebelum kau tanya ajarannya, kenali dulu Pak Yesusnya. Kadang-kadang bodat juga kau diatur. Bodatnya kau bisa kali kau diatur. Bodat ini. Udah dicari siapa mamanya Yesus itu dulu kau cari. Kalau begini, kalau begini caramu menerangkan juga nggak lama Rolls Royce mau ditarik lagi sama Yesus itu. Nggak lagi sama Yesus. Bukan kau Dajjal. Borjong ini si Dajjal ini ngapain ini? Kau kira rentenir ini nggak lama Rolls Royce sama Yesus. Jadi nabi Buluga kalau kayak gitu caramu. Borjong, jadi nabi. Lalu aja belum selamat, mau batalin. Batal lah kau. Udah dapat Rolls Royce, dari Yesus. Oke, aduh. Kamurna. Pria, Yesus itu Tuhan atau tidak? Ini manusia Dajjal ini nggak bisa diatur masalahnya. Mana lagi? Tuhan lah. Mana lagi Yesus Tuhan atau enggak? Mana? Ya Tuhan lah, Tuhan masa mamanya bukan. Aduh, kutompeleng nanti bibir kau. Berarti keluar Tuhan. Siapa mamanya Yesus? Siapa lagi? Karmurna. Iya iyalah. Keluarga lah. Pak Yusuf, bapak tirinya itu Tuhan juga, bapak tiri Tuhan. Bapak tirinya itu bapak angkat tolol, yang bapak kandung ala bapak. Bodoh kali. Maksudnya kau jangan bapak angkat bukan Tuhan. Anak nih. Coli aja agak lain. Coli. Jangan kau lawan, nabi kau lawan. Kau bisa. Kalau kau lawan Edis bisa kau berkuasa. Kau lawan aku kusikat kau, kumakan kau. Mana bisa kau sikat? Kalau lawan Edis kau bisa. Kalau lawan aku mana bisa? Mana bisa? Berarti menerangkan aja apa lawan Edis dengan Edis kau nggak tahu. Nggak ada apa-apanya kau sama Edis juga. Banyak kau sama